Buatku, nonton Gino Saji itu pengalaman baru dan pengetahuan baru. Tapi perkara-perkara kehidupannya itu bener-bener irisan dari kehidupan nyata manusia. Aku nggak ngerti sih. Menurutku aneh sih ya kalau ada orang yang suka Soul dan nggak masukin ini anime ke top 3 itu menurutku nggak masuk di akal sih. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya penasaran, selamat datang kembali di Sana Speak. Akhirnya setelah cukup agak lama aku update kembali segmen ini, yaitu segmen nostalgia. Dan aku di video ini secara khusus berterima kasih sekali untuk Jonathan Lucky. Dia nge-DM aku 2 minggu lalu dan minta rekomendasi anime slice of life. Waktu itu udah aku kasih beberapa di list di Instagram gitu kan ya. Tapi ada satu yang aku keep, yang nggak pengen aku masukin di listnya itu karena menurutku ini slice of life terbaik. Gino Saji, sebuah anime yang diadaptasi dari manga garapannya Hiromu Arakawa Sensei, mangakanya Full Metal Alchemist, yang menurut orang-orang yang sudah nonton, termasuk aku, adalah seri slice of life terbaik sepanjang sejarah manusia. Segala aspek dari anime ini sangat amat indah, dan mari gitu ya akan aku jelaskan satu persatu setiap aspeknya. Apa aja yang keren dari Gino Saji ini. Silahkan like, share, subscribe kalau kalian pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sana Speak. Mari kita mulai. Silver Spoon alias Gino Saji. Aku kasih tahu profil dulu gitulah ya. Ini diadaptasi dari sebuah manga. Tadi aku udah bilang garapan Hiromu Arakawa Sensei. Kalian cari di Gramedia ada. Animenya sendiri ada 2 season, tayang di tahun 2013 dan 2014, sama-sama 11 episode. Buat kalian yang nggak tahu, ini juga ada live actionnya. Seperti biasa, aku akan mulai dari sinopsis dulu aja gitu kali ya. Cerita apa sih yang diangkat dari seri ini? Kok bisa banyak orang tuh bilang ini slice of life terbaik? Ini menceritakan kehidupan, perjalanan mencari jati diri seorang bocah SMA atau SMK lebih tepatnya, yang bernama Hachiken Yugo. Dia ini seorang murid di SMK Pertanian Ezono. Dan intinya ya anime ini namanya slice of life gitu ya, menceritakan kesehariannya si Hachiken ini. Menariknya adalah, jadi latarnya dia itu kenapa bisa masuk SMK Ezono itu sebenarnya adalah pelarian, kabur. Dia pengen kabur dari rumahnya, dari orang tuanya yang menekan dia, terutama si ayahnya. Ayahnya dia nih tipikal orang tua Asia yang amat sangat strict gitu ya. Pokok belajar, nilai bagus, belajar, masuk universitas yang bagus, dapat kerja, belajar, nilai bagus. Udah intinya seperti itu. Dan akhirnya selama SMP dia menghabiskan hari-harinya tuh ya buat belajar, dapat nilai bagus. Pokok cuman itu doang di pikirannya dia. Sampai-sampai dia nggak ngerti nanti itu mau jadi apa. Sampai akhirnya dia ngerasa dia nggak mau tuh kayak gitu lagi. Dia pengen ketika SMA itu hidupnya berubah. Maka dia dapat rekomendasi dari wali muridnya waktu SMP dulu untuk coba masuk ke SMK Pertanian Ezono ini tadi. Dia nggak punya background sama sekali soal pertanian, peternakan, apapun itu gitulah ya, soal perladangan dan sebagainya. Tapi karena dia punya niatan pokok, aku pengen kabur, aku pengen melarikan diri dari rumahku, dari orang tuaku, maka diiyain sama dia, digas sama dia. Begitu masuk, kita akan dibawa menurut sudut pandangnya Hachiken, seorang anak dari Sapporo, anak modern, anak kota, yang tiba-tiba harus hidup di Hokkaido, di sebuah daerah pegunungan, pertanian, peternakan. Sesuatu yang amat sangat berbeda dari apa yang pernah dia alami sebelumnya. Itulah yang menarik gitu, pelan-pelan bagaimana dia beradaptasi gitu kan dengan hal-hal baru, dengan hari-hari barunya dia. Bagaimana kemudian dia menyelesaikan masalah yang ada di depan matanya dan masalah dengan keluarganya. Bagaimana dia merajut pertemanan, hubungan, percintaan dengan orang-orang di sekitarnya. Itulah yang luar biasa indah dari anime ini. Percayalah, 1 episode aja cukup buat bikin kalian jatuh cinta dengan seri ini. Dan itu kurang lebih untuk sinopsisnya. Untuk di animenya sih cuman waktu dia kelas 10, tahun pertamanya doang. Tapi nanti kalau kalian mau ngikutin manganya, komiknya, seperti biasanya aku spoiler dikit aja lah ya. Seperti biasa di akhir cerita itu pasti akan ada time skip. Bagaimana kehidupan para karakternya, kehidupan si Hachiken dan teman-temannya setelah lulus, setelah mereka bekerja, setelah mereka berkeluarga. Kemudian seperti biasa aku akan bahas musiknya. Ini aku bilang gini dulu aja deh ya. Kan zaman sekarang itu ada orang-orang bilang self healing ya. Proses menghibur diri atau menyembuhkan luka batin biasanya dengan cara berlibur atau cari kegiatan yang refreshing lah.
buat kalian yang otaku, yang suka nonton anime dan tipikalnya tuh kayak aku gitu, yang anak rumahan, yang introvert, nonton Ginosaji itu self healing buat kalian. Percaya sama aku. Karena tadi aku udah bilang di awal segala aspeknya amat sangat indah, amat sangat menyejukkan hati. Termasuk lagu-lagunya. Tadi aku udah bilang 2 season, 1 opening, 1 ending masing-masing. Berarti total ada 2 opening, ada 2 ending. Semuanya enak, semuanya ear-catchy, dan semuanya itu nggak bosenin dan bikin hati itu sejuk. Karena gimana nggak line up-nya? Miwa, Tsukima Switch, Fuji Fabric, dan Goose House. Kalau kalian nggak ngerti Goose House itu siapa, mereka itu grup vokal yang ngisi opening satunya si Gatsuwa Kimi no Uso. Enak kan dia opening satunya itu? Sama. Ending season keduanya jangan di skip. Jangan pernah di skip. Kalau nge-skip itu dosa terbesar. Dengerin ini aja tuh udah cukup jadi self healing. Percaya sama aku. Nah, ketiga yang terakhir seperti biasa akan aku jelaskan kenapa ini anime tuh wajib banget ditonton, terutama pecinta Soul. Aku nggak ngerti sih, menurutku aneh sih ya kalau ada orang yang suka Soul dan nggak masukin ini anime ke top 3 itu menurutku nggak masuk di akal sih. Kenapa aku bisa bilang gitu? Ada 4 alasannya. Yang pertama adalah ilmu atau kehidupan peternakan, perladangan, pertanian. Yang mana setidaknya buat kita kebanyakan, mayoritas kita, atau setidaknya aku, yang lahir tuh di kota, besar di kota, penuh dengan hiruk pikuk, dengan kemacetan, gedung tinggi di mana-mana, semua serba instan, serba cepet. Buatku, nonton Ginosaji itu pengalaman baru dan pengetahuan baru. Karena kita nggak pernah sadar, kita nggak pernah ngerti gitu mungkin kali ya, bagaimana sih kehidupan teman-teman kita yang tinggalnya di desa. Dan kayak yang tadi aku bilang, luar biasanya tuh Hiromu Arakawa Sensei bisa membuat kita belajar itu dari perspektifnya karakter utama kita, si Hachiken, yang mana sama kayak kita kebanyakan mungkin ya, anak kota. Dia begitu masuk SMK Ezono, kaget setengah mati. Dia nggak pernah bayangin kehidupan SMA atau SMK-nya dia tuh bakal seperti ini. Bangun subuh-subuh gitu kan, bangun jam 4, jam 5, bersihin kuda, bersihin kandang ayam. Kemudian lanjut kelas, lanjut sekolah, dia lanjut siang-siangnya pergi ke ladang, belajar bertani. Pulangnya ada ekstrakurikuler, belajar caranya nunggang kuda, ngerawat kuda. Belum kalau ada kegiatan-kegiatan tambahan, misal ada festival gitu, ada bunkasai, itu dia lakukan. Jadi seharian penuh itu benar-benar aktivitas fisik. Dan kita diperlihatkan setidaknya sedikit-sedikit gitu loh, bagaimana sih cara mereka hidup itu, para peternak, para petani. Plus getirnya industrinya pun diperlihatkan gitu. Betapa ruginya mereka kalau misal hasil produknya mereka, misal telur pecah, atau susu sapi tumpah, atau gimana misal peternakannya itu bangkrut. Kita bener-bener lihat gitu loh realitanya. Setidaknya kita bisa membayangkan bagaimana kerasnya kehidupan teman-teman kita yang ada di pedesaan. Dan itulah yang disaksikan sama Hachiken, dan sama Hachiken diberitahukan ke kita. Alasan yang kedua adalah problema dan watak tiap karakternya. Aku tuh suka banget karena temen-temennya Hachiken itu bener-bener kompleks dengan ragam wataknya mereka. Kita juga kalau punya teman-teman gitu kan, mau dimanapun, di kantor, kampus, sekolahan, pasti kan juga kelakuannya tuh kan aneh-aneh gitu ya, beraneka ragam modelnya. Kepribadian karakter di anime ini bisa kalian temukan di dunia nyata. Mungkin teman-teman kalian juga di sekitar kalian. Pun begitu dengan problema yang mereka hadapi. Permasalahan tiap karakternya, terutama karena mereka masih remaja, bagaimana menentukan masa depannya. Ada yang nggak ngerti nanti ke depannya mau jadi apa. Ada yang punya mimpi tapi nggak berani ngomong orang tuanya. Ada yang pengen berjuang buat melunasi utang orang tuanya. Ada yang udah tahu mau jadi apa, tapi ternyata kepribadiannya itu nggak cocok dengan pekerjaan atau bidang yang dia mau. Jadi terasa sekali gitu, maksudnya kehidupan seorang anak muda, terutama anak muda dari keluarga peternak gitu ya, kebanyakan peternak, petani. Mereka mengerti kerasnya hidup seperti apa, dan mereka nanti melanjutkan kehidupan pun juga masih bingung, masih merasakan kerasnya kehidupan juga. Alasan yang ketiga, kompleksitasnya. Hiromu Arakawa Sensei menurutku salah satu mangaka terbaik, mangaka jenius menurutku pribadi. Karena beliau, tadi aku udah bilang, berhasil menghadirkan begitu banyak karakter dengan wataknya masing-masing, dengan permasalahannya masing-masing, dan semuanya itu dimasukkan ke dalam cerita di saat yang bersamaan. Mari kita ambil contoh misal si Hachiken gitu lah. Si Hachiken punya masalah dengan orang tuanya. Satu, dia nggak akrab dengan ayahnya terutama. Dia nggak tahu nanti ke depannya mau kerja apa, mau jadi apa. Dua,
Dia khawatir dan suka menolong teman-temannya, sampai kadang dia sendiri tuh harus terluka. 3. Kadang dia direpotkan dengan project-project lain selain dari sekolah yang tentu juga menyita energi dan fokusnya dia. 4. Ini kan berarti bener-bener kayak kehidupan kita manusia asli yang mungkin ada masalah bersamaan. Di sekolah ada masalah, di tongkrongan ada masalah, di jalan ada masalah, di rumah ada masalah. Tapi ya hidup terus berjalan, dan itu menuntun pada alasan keempat. Ini cerita amat sangat real. Kalau di Blue Period aku bilang kita tuh ibarat kayak nonton success story seseorang, sedangkan di Gino Saji kita bener-bener melihat kisah kehidupan yang terpancarkan dari kisahnya si Hachiken dan teman-temannya. Semuanya sangat amat relatable. Fiksinya kerasa nggak kayak Blue Period. Blue Period menurutku kan fiksinya hampir nggak kerasa ya. Di Gino Saji tetap terasa ini adalah sebuah cerita fiktif, betul. Tapi perkara-perkara kehidupannya, konflik-konflik cerita yang dimasukkan itu benar-benar irisan dari kehidupan nyata manusia, kehidupan nyata seorang remaja yang mencari jati dirinya dan mencoba untuk hidup menjalin hubungan dengan sekitarnya. Gino Saji, sebuah anime yang luar biasa masterpiece menurutku. Slice of life sampai detik ini masih dipegang Gino Saji buatku pribadi. Jadi itu aja untuk kali ini gitu ya, nostalgianya untuk Gino Saji. Nah ini terakhir aku curhat dulu gitu lah ya, nggak apa-apa ya. 1-2 menit terakhir kalau nggak suka nggak apa-apa lah, mau tutup silakan. So maksudku gini, aku terima kasih banget tadi aku udah bilang buat Jonathan Lucky gitu yang maksudnya nge-request. Karena gini, aku tuh sebenarnya pingin banget update segmen nostalgia. Ini beberapa judul-judul yang pengen aku bawakan, pengen aku bikin kontennya. Dan beberapa dari ini gitu ya, itu bahkan sudah aku list dari pertama kali aku rencanain Sound Speak. Masih aku rencanain, sudah aku list. Tapi sampai sekarang itu belum bisa aku buat. Kenapa? Ya jujur-jujuran aja lah. Karena engagementnya nggak terlalu, view-nya nggak terlalu. Kadang itu apa ya, buat konten creator tuh sakit gitu lah maksudnya. Karena gini, effort yang aku keluarkan, semua effortnya untuk bikin satu konten diskusi hangat, ngebahas seri yang terkenal, seri yang meledak, seri yang booming, itu sama atau lebih kecil bahkan dengan aku bikin satu konten nostalgia. Karena kalau nostalgia ini kan kita ngebahas anime lawas, yang mana aku nontonnya juga dulu. Jadi aku harus nonton ulang. Ini aku ngebahas Gino Saji, aku nonton ulang dulu 2 minggu. Dan ketika effortnya untuk bikin nostalgia ini lebih gede, ternyata hasilnya tuh gak segede yang effortnya lebih kecil. Makanya sejauh ini kayak kesannya tuh channel ini kontennya tuh itu doang gitu loh maksudnya. Padahal aku dari awal ngerancang Sound Speak segmen tuh ada banyak. Segmen awal itu ada 4 dan itu bahkan nggak termasuk dongengin, nggak termasuk headline news. Dan aku akan lihat dari gimana hasilnya konten kali ini. Kalau menurutku memuaskan, kalau responnya positif, aku nggak janji sering-sering gitu ya. Karena tadi aku udah bilang aku harus nonton ulang. Minimnya 1 bulan 1 kali deh aku bikin gitu lah. Oke, jadi itu aja untuk kali ini. Terima kasih buat yang udah mendengarkan semuanya tadi, mendengarkan pembahasan plus curhatku ini. Silahkan di like videonya kalau kalian suka pembahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di share teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Sound Speak dan subscribe buat kalian nikmati 5 konten anime dan manga dari channel Sound Speak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itadashi minasan.